Halo semua, kembali di channel saya di YouTube Kelvin Telesiana. Sebelum menonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, tekan tombol warna merah, dan jangan lupa follow my Instagram, oke? Jadi, kali ini kita akan membahas kisahku kembali, di mana seseorang menceritakan kisahnya, entah itu senang, sedih, gembira, memalukan, ataupun menakutkan. Jadi kalian bebas bercerita, jadi gampang sekali. Kalau kalian ingin bercerita tentang kisah kalian, kalian tinggal DM saja di Instagram saya. Nanti kita akan baca cerita kalian dan kalian boleh share pengalaman kaliannya di situ. Nanti kita akan share untuk berbagi untuk semuanya. Bila ada pelajaran-pelajaran kita bisa ambil. Oke? Langsung saja. Inilah kisahku. Oke. Kita langsung mulai. Ini kita baca nih. Kisahku, guys. Ini orang itu sekali ya, tersusun rapi kata-katanya. Kisah ini dimulai ketika aku berusia 12 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Oke. Aku terlahir dari keluarga yang cukup sederhana. Suatu hari aku melihat pemandangan yang tak biasa di rumahku. Mungkin itu sebenarnya tak pantas kulihat. Aku melihat pertengkaran hebat yang terjadi antara ayah dan ibuku. Entahlah apa yang mereka ributkan saat itu. Aku tak mengerti sama sekali. Hingga suatu ketika ayahku pergi dari rumah, entah kemana ia pergi, aku tak tahu. Keadaan di rumah semakin sepi sejak saat kepergian dirinya. Jadi ayahnya ribut sama mamanya. Akhirnya mungkin tanda kutip cerai. Mungkin kali ya. Apa cerai bisa cuman kabur doang atau cerai, kita belum tahu. Kita langsung lanjut aja. Keadaan di rumah semakin sepi sejak saat kepergian dirinya. Sejak saat itu ibuku harus bekerja keras untuk menghidupi kami. Oh bener kan, berarti dia cerai ninggalin gitu aja, anaknya tidak dinafkahin. Jadi ibunya yang menafkahi anak tersebut nih yang bercerita. Hingga suatu hari aku merasa sangat kelaparan. Ibuku tak punya apapun untuk dimasak. Bisa dibilang keadaan ekonomi keluargaku saat itu benar-benar sulit. Untuk anak usiaku saat itu, aku hanya bisa merengek minta makan tanpa memikirkan sulitnya mencari uang saat itu. Ya iyalah, kelas 6 SD mana ngerti kalau disuruh cari duit kalau tidak dipaksa orang tuanya. Benar nggak? Mereka kan dunianya dunia main, bukannya dunia untuk mencari uang. Tapi karena tuntutan hidup, parah sekali ya ternyata. Ayahnya itu mau tak mau, ibuku harus pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Gila men, sampai minta bantuan ke tetangga. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang peduli akan keadaan keluarga kami. Sampai akhirnya ibuku memutuskan untuk pergi ke rumah nenek. Karena tidak ada yang menolong sekitar, akhirnya dia pergi ke rumah neneknya. Mungkin ke rumah pergi ke rumah nenek. Ke rumah si ibunya ini, ke rumah mamanya. Padahal aku tahu, mungkin ia menyembunyikan kesulitan itu dari orang tuanya. Namun apa daya, ia tak punya jalan lain selain meminta pertolongan pada nenek. Hari itu cuaca cukup panas. Keringat pun bercucuran. Kami harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tujuan. Ini berarti dia mana nih? Perkampungan apa gimana nih? Sampai dia harus jalan kaki. Dia tidak mendeskripsikan ya. Oh, bukan tak ada kendaraan. Oh, astaga, ternyata bukan tak ada kendaraan, tapi ya kami tak sanggup membayar biaya transportasi pada saat itu. Jadi yang bisa kami lakukan hanya berjalan kaki.
Padahal keadaan saat itu kami belum makan. Gila ya. Gak bisa berkata-kata, men. Sama sekali sepanjang perjalanan aku hanya bisa menahan rasa laparku yang semakin siang semakin terasa. Bayangkan saja, aku menahan rasa lapar itu selama seharian penuh. Sampai akhirnya kami pun di tempat tujuan. Bagaimana perasaanku? Oh, bagaimana? Apa sih dia ini? Aku tidak mengerti apa yang dia tulis ini. Tentu saja mungkin bagaimana perasaannya dia? Senang, tentu saja senang sekali sesampainya di sana. Aku melihat mata nenekku berkaca-kaca seperti mengetahui keadaan yang kami alami. Yalah, bagaimana tidak orang tua melihat anaknya kesusahan? Pasti sedih. Ya itulah perasaan orang tua, tapi anak belum tentu lihat orang tua susah. Ya, you know lah. Beberapa lama kemudian, ibu menghampiri nenek. Mungkin dia menceritakan semua kejadian yang dialami, yaitu kejadian takut ketahui. Entah itu tentang perpisahan antara ibu dan ayah, atau mungkin tentang kesulitan ekonomi di keluarga kami. Aku tak cukup mengerti akan hal itu. Ya, anak kelas 6 SD tidak pantas untuk tahu tentang keluarganya ya. Seharusnya menurut saya karena akan mengganggu psikisnya kali ya. Menurut saya, opini saya ya. Lanjutkan aja. Beberapa hari kemudian, aku melihat ibuku selalu murung, mungkin ada yang ia pikirkan, akan tetapi aku tak berani bertanya. Ya iyalah. Pisah tanpa omongan apapun, statusnya juga belum jelas, ya pasti kepikiran, apalagi punya anak, ya kan? Yang kulakukan saat itu hanya mencari informasi apa yang terjadi antara ibu dan ayah. Oke, anak ini kelas 6 sudah mulai bertanya kepada neneknya kemana ayahku, atau maybe ya bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa ayah tidak pulang-pulang. Ini nih kita ilustrasikan ya. Hingga akhir aku mendapat informasi dari saudaraku bahwa mereka telah bercerai. Betapa terkejutnya aku. Untuk anak seusiaku saat itu, tentu saja aku tak bisa menerima semua itu. Sebulan berlalu, aku tak tahan dengan keadaan yang kualami. Hingga aku memikirkan untuk pergi mencari. Kelas 6 cari ayahnya, gimana caranya? Kan kagak tahu ayahnya di mana. Wah, nih bocah nekat ya. Hari-hari berlalu, aku sempat menyerah karena hasil gagal lah. Kagak tahu ayahnya di mana. Lu masih kelas 6 SD, terus kamu mencari ayah kamu. Entah, dunia ini luas, Bung. Kecuali takdirkan Tuhan untuk bertemu, mungkin ya akan bertemu kembali. Tapi menurut pandangan manusia itu sulit. Kita lanjutkan lagi. Hingga suatu hari aku mendapat petunjuk bahwa ayahku tinggal di suatu tempat. Petunjuk dari mana dia? Ini orang punya ilmu. Petunjuk dari mana? Aku tinggal di suatu tempat, aku pun bergegas pergi untuk menghampirinya. Bagaimana perasaanku saat bertemu dengannya? Tentu saja sangat bahagia. Kurasa dia pun merasakan yang sama. Tak lama kemudian, tanpa basa-basi juga aku menceritakan semua kejadian yang kualami saat tak ada dirinya. Kulihat air matanya hampir menetes, tapi ia masih mampu menahannya. Akhirnya dia bertemu dengan ayahnya, menceritakan semua pengalaman terjadi yang ekonominya dan ibunya tuh hampir nggak makan ya tadi katanya ya. Dia menceritakan seorang ayahnya hampir meneteskan air matanya. Akhirnya si bocah ini, aku pun meminta agar ia mau kembali lagi bersama ibu, akan tetapi ayahku menolaknya. Mungkin permasalahan di antara mereka cukup besar sehingga tidak bisa diperbaiki. Oke, jadi ini anak mencoba menyatukan ibu dan ayahnya supaya ya, seorang anak kan pasti mau keluarganya utuh ya dan damai ya. Itu harapan seorang anak.
Akan tetapi aku tak menyerah. Aku terus meminta ayahku agar kembali lagi dengan ibuku. Hingga ia pun merasa tak tega melihat perjuanganku yang tak henti-hentinya. Sampai pada akhirnya ia mau kembali lagi bersama ibu. Yang gue bingung, dia ngerengek-ngerengek kali ya. Mungkin kali ya, merengek-merengek menangis kali ya. Untuk kembali, ya namanya seorang orang tua melihat anaknya nangis terus menerus yang tidak tega. Kalau dia benar sayang sama anaknya, pasti dia kembali, pasti ya. Tapi kalau ada yang orang tuanya nih gini nih, gila, anaknya nangis tuh kadang digebukin ya, dibuang. Aduh, tuh orang tua itu bukan orang tua. Kadang tuh orang mau bikinnya doang anak, tapi nggak mau ngurusin. Kita lanjut aja ya. Singkat cerita, ayahku datang ke rumah menemui ibu. Mungkin membicarakan hal yang baik. Karena setelah kejadian itu, keluarga kami mulai membaik. Mulai hangat lagi seperti dulu. Sepertinya ayah menuruti keinginanku, yaitu kembali memperbaiki pernikahan mereka. Oh, berarti cerainya itu cerai pisah, men. Bukan cerai pengadilan kayaknya. Maksudnya sepihak, pergi aja, men. Pergi aja, tidak ada kabar. Berarti belum dianggap cerai kali ya, seperti itu ya. Maybe ya, tapi kan kalau berbulan-bulan kau tidak menafkahi anaknya, bukan dek cerai. Nggak tahu wah masalah perceraian. Tapi nih ayahnya pergi doang, terus balik lagi karena permintaan anaknya. Kita lanjutin baca aja langsung. Aku berharap semoga kejadian di masa lalu ini terulang lagi suatu hari nanti. Amin. Dan semoga menjadi pelajaran untuk kedepannya. Ini kisahku, semoga menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih atas ceritanya kisahku ini. Jadi ya, gue akan menjelaskan. Kalian kan sudah baca ya tadi ya. Ntar gue kalian kan sudah baca di layar ini gue nih. Di layar gue. Jadi ini seorang anak kelas 6 SD. Dia menceritakan kisah orang tuanya yang ribut terus nggak pulang-pulang ayahnya. Akhirnya dia berhasil. Mungkin itu suatu kebanggaan kali ya buat dia ya, bisa mempersatukan antara ayah dan ibunya. Ya iyalah men, anak mana yang tidak bangga mempersatukan kedua orang tua mereka yang telah cuma berbulan-bulan ya kayaknya pisahnya. Pasti bangga. Ya, itu aja. Terima kasih sudah bercerita di cerita kisahku. Sangat buat pelajaran untuk orang tua ya. Jangan main langsung asal emosi pergi langsung ya. Langsung keras hati ya kan. Jangan, kalian pikirkan anak-anak kalian yang tersiksa itu. Apakah mereka batinnya kuat? Mungkin ada yang kuat, mungkin ada yang tidak. Tapi kalau bisa, sebagaimanapun masalah jangan sampai bercerai. Lihatlah, dengan kejadian ini kan ada hati anak yang hancur akibat ulah orang tua. Jadi saya berharap sih tidak ada yang seperti ini lagi ya. Dan ini sih pesan untuk para orang tua yang di luaran sana ya. Kalau kalian sayang emang anak-anak kalian, menjadi keluarga harmonis, menjadi keluarga yang utuh sampai kakek nenek ya. Dan terima kasih atas ceritanya. Saya ucapkan terima kasih karena banyak sekali yang ingin bercerita di kisahku. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian yang nonton ya. Jadi gampang sekali, saya ulangi sekali lagi. Kalau kalian ingin bercerita di kisahku, kalian tinggal DM aja, nanti kita akan bacakan. Kita akan kembali di kisahku cerita lainnya. Semoga kalian suka dengan video ini, dengan kisahku ini. Oke, kalau kalian suka, kalian jangan lupa share, kalian like. Kalau nggak suka, terserah kalian mau ngapain, bukan urusan saya. Oke, bye boski.